Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga aku istimewa karena Yesus. Ditebus bukan dengan emas perak, tapi karena Yesus. Halo teman-teman, sebentar lagi kita mau ibadah sekolah minggu nih. Ayo kita bersiap-siap teman-teman. Kita harus sudah mandi, gosok gigi, dan pakaian rapi ya. Teman-teman tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main atau ngobrol. Kita semua harus tertib ya. Duduknya rapi dan jangan sambil tidur-tiduran ya. Ayo kita semangat buat ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Para Rasul pasal 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wih, udah pada semangat banget tuh mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, kalian ada ingat gak kenapa kita pakai baju warna merah putih, Kak? Soalnya Kak, pada tanggal 17 Agustus nanti kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Makanya kita pakai baju merah putih nih. Iya, betul banget, Kak. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau, kiranya Engkau disenangkan oleh puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Setelah kita berdoa, kita mau menyanyi buat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau nyanyi lagu hati-hati, gunakan tanganmu, kaki, mulut, dan mata. Semangat ya adik-adik, kita bangkit berdiri. Musik! Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga
semangat lagi. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku padamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku padamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku padamu. Adik-adik, yuk kita serius. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Kunaikan Syukurku dengan lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih
kami bersyukur Tuhan atas Indonesia. Kami bawa Indonesia dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kalian adik-adik. Untuk mata kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas Indonesia Tuhan. Walau dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya Engkau pulihkan negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita ulang dari awal tadi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, pastikan adik-adik sudah siapkan Alkitab dan buku catatannya ya. Sekarang kita simak cerita firman Tuhannya yuk adik-adik. Hari ini firman Tuhannya akan melanjutkan cerita firman Tuhan minggu lalu. Adik-adik masih ingat kan cerita firman Tuhan minggu lalu tentang Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Adik-adik, karena kasih Tuhan kepada Nabi Yunus, ia boleh selamat tinggal di dalam perut ikan selama 3 malam adik-adik. Dan karena perkenanan Tuhan juga, ikan besar itu boleh memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Itu semua karena mukjizat Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, selanjutnya firman Tuhan minggu ini diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Adik-adik boleh baca ayat firman Tuhannya nanti ya. Sekarang kita simak dulu ceritanya. Kemudian setelah itu datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Lalu bersiaplah Yunus ke Niniwe. Adik-adik, Niniwe itu adalah kota yang besar
sehingga diperlukan waktu 3 hari 3 malam lamanya untuk melintasinya atau untuk mengelilinginya. Lalu Yunus memasuki kota itu, dan sesudah ia berjalan sepanjang hari, Yunus mulai menyampaikan pesan Allah, yaitu 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Adik-adik, penduduk Niniwe ini memiliki respon yang luar biasa. Mereka percaya kepada pesan Allah yang disampaikan melalui Nabi Yunus, sehingga seluruh rakyat Niniwe memutuskan untuk berpuasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak semuanya ikut berpuasa dan menggunakan kain kabung. Adik-adik, dengan berpuasa ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar menyesali perbuatan dosa mereka, dan mereka mau sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Dan tidak hanya sampai di situ ternyata adik-adik. Ketika kabar ini sampai kepada raja, raja turun dari tahtanya dan ia melepaskan jubah kerajaannya. Kemudian ia menggunakan kain kabung dan ia duduk di atas abu. Ini sebagai tanda bahwa raja dan bangsa Niniwe benar-benar menyesali perbuatannya, adik-adik. Lalu raja juga memerintahkan untuk semuanya manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak dan hewan ternak, kambing, domba, sapi, dan lembu juga ikut berpuasa, tidak boleh makan dan minum air. Dan sebagai tanda penyesalan kepada Allah, mereka juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka harus memperbaiki kelakuannya dan mereka harus mengakui perbuatannya yang penuh dosa dan mohon ampun kepada Allah. Adik-adik, semua yang dilakukan itu sebagai bentuk penyesalan bangsa Niniwe dan sebagai bukti bahwa mereka mau sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Melihat itu semua, Allah mengubah keputusannya dan ia tidak lagi atau dia tidak jadi menghukum bangsa Niniwe. Adik-adik, itu semua karena apa? Karena Allah kita, Allah yang penuh kasih. Ketika Allah melihat umatnya telah sungguh-sungguh menyesali perbuatannya, telah sungguh-sungguh meninggalkan kelakuannya yang jahat, Allah kita berbelas kasih dengan meluputkan atau menghindari dari malapetaka yang akan terjadi. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar cerita tentang Nabi Yunus dan pertobatan bangsa Niniwe ini, apa sih pesan firman Tuhan yang mau disampaikan buat adik-adik? Wah, sebenarnya banyak banget adik-adik pesan firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada adik-adik. Tapi untuk minggu ini kakak hanya ingin menyampaikan beberapa aja. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa tanpa terkecuali. Karena kasihnya kepada bangsa Niniwe, Tuhan Yesus mengutus Nabi Yunus untuk memberitakan pesan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe, sehingga bangsa Niniwe boleh mendengar tentang firman Tuhan, sehingga bangsa Niniwe boleh tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan oleh karena itu bangsa Niniwe boleh datang bertobat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Allah yang sama, Tuhan yang sama yang mengasihi bangsa Niniwe adalah Allah yang sama juga yang mengasihi adik-adik dan bangsa Indonesia. Adik-adik tahu kan kalau tepatnya besok tanggal 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan atas Indonesia, kita boleh ada, Indonesia boleh berdiri sampai saat ini, sampai 75 tahun adik-adik. Nah,
kemudian selanjutnya yang kedua adalah karena ada satu orang, yaitu Nabi Yunus, yang mau diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, maka seisi kota, yaitu kota Niniwe, boleh diselamatkan. Adik-adik, bukan suatu kebetulan adik-adik ada di Tambun, adik-adik ada di Bekasi, bahkan adik-adik ada di Indonesia. Itu bukan suatu kebetulan adik-adik. Itu semua sudah rencana Tuhan, dan adik-adik bisa menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Adik-adik bisa mulai berdoa untuk keluarga, untuk lingkungan adik-adik, untuk teman-teman adik-adik, untuk sekolah, bahkan untuk Bekasi, bahkan untuk Indonesia sekalipun. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa menjadi berkat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah respon atau sikap yang benar. Adik-adik sama seperti bangsa Niniwe yang langsung bertobat ketika ditegur oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus juga mau ketika kita diingatkan sesuatu tentang kesalahan kita atau tentang perbuatan kita yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita memiliki respon yang benar. Kita langsung mengakuinya dan kita langsung minta ampun dan tidak mengulanginya lagi. Nah, itu adik-adik pesan firman Tuhan untuk minggu ini. Ingat ya adik-adik, ada 3. Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi bangsa Indonesia dan semua bangsa tanpa terkecuali. Yang kedua, Tuhan Yesus mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mau kita memiliki respon atau memiliki sikap yang benar saat kita mendengarkan firman atau saat kita mendengar suara Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini dari Markus 16 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Kita berdoa untuk Indonesia. Adik-adik tutup matanya, angkat tangannya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan atas Indonesia selama 75 tahun ini. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami. Tuhan, pulihkan Indonesia. Kami lepaskan berkat untuk bangsa kami ya Tuhan. Dan biar kemuliaan Tuhan nyata atas Indonesia. Dan nama-Mu saja dimuliakan atas seluruh bangsa. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Gimana tadi? Pastinya udah dicatat kan? Buat yang belum catat, ayo dicatat dan kalian bisa baca kembali dari Alkitab kalian masing-masing ya. Oh iya adik-adik, buat kalian yang mau mengirimkan video ayat hafalan kalian bisa dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, berkati semua teman-teman dimanapun mereka berada, agar mereka dalam kondisi sehat. Tuhan, apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami. Pulihkan negeri kami. Ampunilah dosa kami yang sering mendukakan hati Tuhan.
Tuhan, kami percaya Tuhan selalu memelihara kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan menutup ibadah hari ini. Namun sebelum selesai, yuk kita sama-sama tutup mata dan angkat kedua tangan kita, dan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau adalah anak-anak panah di tangan pahlawan, yang akan dipakai Tuhan untuk menggenapi kehendaknya pada zamannya. Diberkatilah engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun, dan segala sesuatu yang kau perbuat akan berhasil. Diberkatilah engkau menjadi lebih pintar dibandingkan dengan teman-temanmu yang lain. Kau menjadi terang dan garam di tempat di mana engkau diutus. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kesehatan keluargamu, diberkatilah usaha keluargamu. Terimalah berkat dan persekutuan yang manis dan indah dengan anak Allah dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.